Bacaan firman Tuhan hari ini dari Daniel pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 27 sebagai berikut. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesakh dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesakh dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesakh dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesakh dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrah, Mesakh dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrah, Mesakh dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Tema renungan hari ini adalah tidak terluka. Apa yang kubaca dari firman Tuhan hari ini? Bacaan firman Tuhan hari ini dibuka dengan kisah di mana Nebukadnezar sangat marah setelah mendengar kata-kata Sadrah, Mesakh dan Abednego yang menyepelekan hukuman raja. Dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18, kita bisa membaca apa yang dikatakan Sadrah, Mesakh dan Abednego, yaitu sebagai berikut. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Dari kalimat ini, kata-kata dengan garis bawah dan di bold tebal adalah seandainya, kami tidak akan, Kalimat itu terkesan memandang hukuman raja hanya dengan sebelah mata. Itu sebabnya, raja memerintahkan untuk memanaskan tungku api itu 7 kali lebih besar dari biasanya. Dia harus memberi contoh dengan menghukum ketiga orang yang dianggap pemberontak ini, agar rakyatnya atau orang-orang tawanan lain yang ingin melawan perintah raja akan menghadapi konsekuensi yang sama. Setiap orang harus melihat dengan mata kepalanya akan besarnya harga yang harus dibayar apabila melawan otoritas raja. Tanpa ada contoh pendisiplinan yang terlihat, maka orang-orang tidak akan percaya. Lalu Nebukadnezar memilih beberapa pasukan terkuat untuk membawa ketiga pemuda Ibrani itu ke tungku perapian. Tetapi karena besarnya nyala api di tungku itu, api itu justru membakar dan membunuh beberapa orangnya Nebukadnezar yang fisiknya jauh lebih baik dibandingkan Sadrah, Mesakh dan Abednego. Nebukadnezar yang mengawasi proses penghukuman dalam bentuk membakar korban hidup-hidup melihat hal yang menakjubkan. Dia melihat ada 4 orang di dalam perapian itu, dan yang seorang lagi seperti anak dewa. Sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan Allah itu esa, maka yang menemani Sadrah, Mesakh dan Abednego
adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Kehadiran orang keempat dalam peristiwa Sadrah, Mesakh dan Abednego dibakar di tungku perapian mau memberitahu kita bahwa Allah itu bukan saja mampu, karena Dia Maha Kuasa, tetapi juga mau hadir di antara kita, manusia. Tentunya Nebukadnezar tidak memahami sosok keempat ini sebagai anak Allah. Ini adalah teofani, penampakan prainkarnasi dari anak Allah di dalam Yesus Kristus. Baca Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? 1. Semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus akan selalu diperhadapkan pada pilihan untuk mengatakan dan melakukan yang benar, dan bukan yang tidak benar, dengan konsekuensi yang buruk seperti halnya tungku perapian Babel. 2. Tuhan mengizinkan cobaan memasuki hidup kita karena Dia ingin memisahkan antara orang Kristen yang asli dari yang palsu. Ini ibarat memisahkan sekam dari gandum. 3. Proses penampian untuk bisa mendapatkan orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus akan terus berlangsung, bahkan akan semakin sering terjadi menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dalam Matius pasal 3 ayat 12 tertulis, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. 4. Sebuah pencobaan selalu membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Ketika ini terjadi, kita harus ingat dan percaya bahwa hidup kita berada dalam kuasa dan kekuatan Tuhan. Apa yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita? 1. Sebagai murid Yesus kita pasti selalu berdoa doa Bapa kami, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana di dalamnya kita minta kepada Tuhan untuk menjauhkan kita dari berbagai pencobaan. 2. Tetapi sebagai orang percaya, kita pun harus siap masuk ke dalam proses penampian Tuhan. Dalam hal ini Tuhan bisa menggunakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus untuk mencobai kita. 3. Kita bisa menggunakan ayat-ayat Alkitab yang bisa menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Seperti pada kitab Yesaya 43 ayat 2 berikut ini, apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. 4. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu menolong. Tapi kita juga harus menerima apabila Tuhan memutuskan untuk tidak menolong kita, dan mengizinkan kita melewati proses api pencobaan itu. Untuk itu kita harus memiliki pola pikir anak-anak Tuhan, yang siap berkata, seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Doa hari ini, Tuhan Yesus, yakinkan kami bahwa perlindungan-Mu nyata, sehingga kami terus melangkah di jalan yang Engkau kehendaki. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.